Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ilmi. Pembagian ilmu. Al-ilmu indal manatiqati yanqasimu ila qismaini. Ilmu menurut para ahli mantik itu terbagi menjadi dua bagian. At-tasawwuru, yang pertama adalah tasawwur, yang kedua adalah at-tasdiq. Famal maksud bit tasawwuri wa tasdiqi? Tapi apa yang dimaksud dengan tasawwur dan tasdiq? At-tasawwuru wal idraku bila hukmin. Tasawwur itu adalah menalar sesuatu, menalar bila hukmin, tanpa menghukumi. Amma tasdiqu, adapun tasdiq, fahwal idraku ma'a hukmin. Maka itu adalah idrak, yaitu menalar, disertai adanya penghukuman, disertai hukum. Ma ma'na hazal kalam, ma ma'na hazal kalami. Apa maksud obrolan ini, apa maksud pernyataan ini? Lau qultu laka al-Yabanu. Jika saya berkata kepada engkau Jepang misalkan. Saya ngomong ke kamu Jepang. Maza sayahsulu laka. Apa yang hasil bagimu? Satatasawwaru fi zihnika biladul Yabani. Maka engkau akan mengkonseptualisasikan, engkau akan menggambarkan di dalam pikiranmu. Maka engkau akan menggambarkan di dalam pikiranmu biladul Yaban. Atau kita mau baca biladul Yaban boleh juga. Dan terjadi fa'ilnya tasawwaru, tatasawwaru. Kalau mau bacanya biladul Yaban bisa juga. Dia terjadi maf'ulnya tatasawwaru. Maka engkau akan menggambarkan atau maka akan tergambarkan di dalam otakmu daerah atau negara Jepang. Summa qultu laka al-Yabanu mutatawwiratun. Kemudian saya ngomong ke kamu, Jepang itu berkembang. Artinya Jepang itu merupakan negara berkembang. Mada sayahsulu laka, apa yang hasil bagimu? Saufa tatasawwaru salah satu umurin. Engkau akan menggambarkan 3 perkara. Yang pertama, biladul Yaban, negara Jepang. Yang kedua, makna tatawuri. Yang kedua, makna perkembangan. Apa yang dimaksud dengan berkembang? Yang ketiga, fahmul alaqati baina tatawuri wal Yaban. Memahami hubungan antara berkembang dan negara Jepang. Ai fahmu nisbati tatawuri ilal Yabani. Ya, ini memahami penisbatan berkembang kepada negara Jepang. Negara Jepang itu merupakan negara berkembang. Nah, ini ada tiga yang tergambar di otak kita. Pertama, negara Jepang itu sendiri. Kedua, makna berkembang itu apa. Yang ketiga adalah hubungan ketika dikaitkan antara satu kata dengan kata yang satunya. Ilahuna, sampai sini, lam takhruj min dairati tasawuri. Engkau belum keluar daripada ranah tasawur. Fa anta faqat tasawwartal Yabana wa tatawwura wal alaqata bainal lafzain. Karena engkau hanya menggambarkan negara Jepang dan makna perkembangan. Kan negara Jepang itu adalah negara yang berkembang. Nah, yang engkau hanya menggambarkan negara Jepang di dalam otakmu, mengkonseptualisasikannya. Dan apa itu tatawur juga dikonseptualisasikan di dalam otakmu. Wal alaqah baina lafzain, dan hubungan antara dua lafaz tersebut. Lakin al-an, akan tetapi sekarang, in saddaqta hazil jumlata au kazabtaha fahaza yusammat tasdiqa. Tapi sekarang jika engkau membenarkan kalimat tersebut atau engkau mendustakan kalimat tersebut, engkau mengatakan oh enggak itu salah, atau engkau mengatakan ini benar pernyataannya,
Fahadza yusamma tasdiqo, maka ini dinamakan tasdik. Gimana? Udah jelas? Halo? Lanjut Ustaz. Hah? Coba kalau misalnya apa lebih enaknya lagi nih, antum baca dulu Arabnya baru ngejelasin gitu Ustaz, lebih enak gitu. Enggak, yang ente dapat apa dari ini? Jadi ada di mantik itu ada namanya tasawur, ada namanya tasdik. Kalau tasawur itu kita tuh hanya mengkonseptualisasikan sesuatu dalam otak kita tanpa menghukumi apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kalau ada kalau kita dengan menghukumi apakah pernyataan tersebut benar atau salah, nanti dalam ilmu mantik itu disebutnya tasdik. Oke. Berarti kalau tasawur itu cuma Kalau tasawur itu hanya mengkonseptualisasikan aja, cuma digambarin aja. Ibarat kayak Negara Jepang itu adalah negara yang berkembang. Kalau di dalam ranah tasawur, itu kita hanya menggambarkan konsep negara Jepang yang berkembang itu kayak mana. Tanpa kita menghukumi apakah pernyataan itu benar atau salah. Kalau kita pengen masuk ke ranah yang lebih lanjut lagi, ke ranah tasdik disebutnya, itu kita selain mengkonseptualisasikannya, selain kita menggambarkannya di dalam pikiran kita juga sekaligus menghukumi apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Gitu. Wajib aja. Fatasawwuru huwa husulu ma'nan fi zihni duna an yakuna hunaka ayu hukmin. Maka tasawur itu adalah didapatinya makna di dalam pikiran tanpa adanya hukum apapun. Amma tasdiku adapun tasdik, fahuwa antahkuma alal qadiyati sawa'an bisidki awil kazibi. Adapun tasdik, maka tasdik itu adalah engkau menghukumi suatu pernyataan A atau pernyataan B. Baik engkau menghukuminya itu pernyataan tersebut benar, ataupun engkau menghukuminya bahwa pernyataan tersebut salah. Falaisal maqsudu bitasdiki an tusaddiqal qadiyata. Maka yang dimaksud dengan tasdik itu bukanlah membenarkan suatu pernyataan aja. Tasdik itu kan secara bahasa dari kata saddaqa yusaddiqu tasdiqan, kan begitu. Secara bahasa memang artinya tasdik itu membenarkan. Tetapi kalau di dalam ilmu mantik, yang dimaksud dengan tasdik itu, baik dia mengafirmasi suatu pernyataan ataupun dia menegasi suatu pernyataan. Baik dia menyatakan bahwasanya pernyataan A atau pernyataan B itu adalah benar, ataupun dia menyatakan bahwasanya pernyataan A atau pernyataan B itu adalah sesuatu yang salah. Makanya cuma tasdik aja adanya, nggak ada takzib, nggak ada. Karena tasdik itu baik dia mengafirmasi suatu pernyataan atau dia menegasi suatu pernyataan. Lalu mana tadi? Walakinil maqsudu atau walakinnal maqsuda an tusaddira hukman atau an tusdira hukman 'alaiha sawa'an takdziban atau tasdiqan. Jadi yang dimaksud tasdik di dalam ilmu mantik itu adalah engkau mengeluarkan hukum terhadap suatu pernyataan, baik engkau ini menghukuminya itu dalam rangka mengafirmasi atau menegasi. Menegasi atau mengafirmasi. Izan, maka at-tasawwuru huwa husulu ma'nan fi zihni. Tasawwur itu adalah didapatinya makna di dalam pikiran. At-tasdiqu huwa isdarul hukmi 'alal ma'nal mawjudi fi zihni. Kalau tasdik itu adalah mengeluarkan hukum atau menyandarkan hukum terhadap makna yang ada di dalam pikiran. Oh enggak, tadi salah berarti Anda tadi. Tadi kan menyatakan tasdik itu selain kita mengkonseptualisasikan, kita juga menyandarkan hukum. Tapi enggak di sini.
Tasdik itu penyandaran hukumnya. Kita membenarkan atau menyalahkan pernyataan tersebut. Kalau tasawur itu hanya menggambarkan aja. Min khilali ma madha nudriku anna tasdiqa lahikun litasawuri. Melalui yang telah lewat, keterangan yang sebelumnya, yang tadi itu telah kita baca, nudriku, kita dapat memahami anna tasdiqa, bahwasanya tasdik lahikun itu menyusul litasawuri, pada tasawur. Jadi tasawur dulu baru tasdik, nggak bisa tasdik dulu baru tasawur. Anna tasdiqa lahikun, tasdik itu nyusul, namanya orang nyusul itu kan belakangan kan. Dari tasawur dulu baru tasdik. Nanti ini disebutkan konsep ini sebagai at-tartibut tabi'i. Fala budda, maka wajib, min an yahsulat tasawuru awalan summa yahsulat tasdiku. Maka wajib didapati tasawur terlebih dahulu, kemudian baru didapati adanya tasdik. Maka kalau tasdik nggak bisa kalau nggak ada tasawur. Tetapi kalau tasawur bisa aja tanpa adanya tasdik. Wa hadza ma yusammihi ulama'ul mantiki at-tartib at-tabi'iyyah. Atau kita mau baca at-tartibut tabi'iyyu bisa juga. Dan ini ada yang dinamakan oleh ulama mantik sebagai at-tartibut tabi'i. Wat tasawwur wat tasdiqu huma raqizata ilmil mantiki. Tasawur dan tasdik itu merupakan dua fokus di dalam pembahasan ilmu mantik. Kama sabaqo, sebagaimana yang telah lampau, an syarahna zalika fil muqaddimah, yang telah kita jelaskan di dalam muqaddimah. Gimana? Fahim, Ustaz, fahim. Jadi kalau wabina lanjut ya. Iya, Ustaz, lanjut. Wabinaan ala ma madha, dan berdasarkan yang telah lewat, fa inat tasawwura hadafuhu ayyujiba an su'alin kaifa nafhamu. Maka sesungguhnya tasawur di dalam ilmu mantik itu tujuannya adalah menjawab terkait soal bagaimana kita memahami. Kita nggak bisa menghukumi hal itu benar atau salah kalau kita nggak paham apa yang diomongin. Wat tasdiqah, adapun tasdik hadafuhu, tujuannya itu ayyujiba an su'alin kaifa nahkumu. Kalau tasdik itu tujuannya adalah menjawab terkait pertanyaan kaifa nahkumu, bagaimana kita menghukumi. Wa iza arafna al-farqa baina tasawuri wa tasdiki, dan jika kita telah mengetahui perbedaan antara tasawur dan tasdik, fa innahu yumkinu an nuqassimal jahla taqsiman jadidan. Maka kita bisa membagi antara tasawur dan tasdik. Wa iza arafna al-farqa baina tasawuri wa tasdik, dan jika kita telah mengetahui perbedaan antara tasawur dan tasdik, fa innahu yumkinu an nuqassimal jahla taqsiman jadidan. Maka kita bisa membagi jahal itu menjadi bagian yang baru. Menjadi dua bagian, ila qismaini. Yang pertama adalah jahlin tasawurin, jahal tasawuri. Lalu yang kedua adalah jahlin tasdiki. Apa jahal tasawur itu? Jahal tasawuri. Ai innaka la tafhamul mas'alata nafsaha. Yakni engkau sama sekali tidak memahami suatu permasalahan. Famasalan, maka sebagai contoh, hina aqulu laka ar-riba haramun. Maka sebagai contoh, ketika saya mengatakan kepada engkau ar-riba haramun, riba itu adalah haram. Wa anta la ta'rifu ma ma'na riba aslan. Sedangkan engkau nggak tahu sama sekali apa makna riba itu. Fa anta hinaha tattasifu bil jahli tasawuri. Maka ketika itu Anda disifati dengan jahal tasawuri. Lalu yang kedua, jahlin tasdiqiyin. Ai innaka tafhamul mas'alata waladika tasawurun anha lakin la ta'rifu hukmaha wa taqimaha. Engkau tahu terkait premisnya itu, terkait pernyataan itu tahu, tapi nggak tahu bagaimana cara menghukuminya. Nah, ini disebut jahal tasdiki disebutnya. Engkau memiliki gambaran terkait permasalahan tersebut,
Lakin akan tetapi la ta'rifu hukmaha wa taqimaha. Engkau enggak mengetahui hukumnya dan penilaian terhadap permasalahan tersebut. Fa anta ta'rifu makna riba, karena engkau mengetahui makna riba, lakin la tadri hal huwa haramun aw la. Akan tapi engkau enggak tahu apakah riba itu haram apa enggak. Tapi tahu riba itu apa, tapi enggak tahu kalau apakah riba itu haram ataukah tidak. Dia tahu arti haram, dia tahu makna riba, tapi dia enggak tahu apakah riba ini haram atau tidak. Itu disebut jahal tasdiki di dalam mantik. Fi hazihil halati takunu muttasifan. Pada permasalahan ini, pada keadaan ini, engkau ini disifati bil jahli tasdiki awil jahli takyimi. Nah itu, engkau disifati dengan jahal tasdiki atau jahal takyimi. Sama aja, jahal tasdiki, jahal takyimi itu. Gimana? Coba ini satu apa? Jahal apa yang pertama tuh jahal tasawuri. Tasawuri. Jelasan Ya singkatnya kalau gimana? enggak, kalau pengen paham tentang jahal tasawuri dan jahal tasdiki, sebelumnya harus paham dulu apa itu tasawuri dan apa itu tasdiki. Apa itu tasawur, apa itu tasdik. Itu dulu yang harus paham. Masalahnya paham nggak yang tasawur dan tasdiknya itu? Paham, Ustaz. Coba kalau tasawur itu kayak mana? Kalau tasawur tuh seperti kayak kita menganalisa doang suatu masalah tapi tidak menggunakan dengan hukum. Iya. Tapi kalau tasdik, Paham tentang pernyataannya, tahu tentang pernyataannya. nah, paham ya. Tapi Ya. dia nggak menyatakan dengan hukum gitu. Ya, dia nggak bisa menilai apakah pernyataan tersebut Benar atau baik? benar ataukah salah. Jadi dia tidak bisa untuk mengafirmasi ataupun menegasi pernyataan tersebut. Nah, kalau kita nggak tahunya pada ranah tasawur, pada ranah konseptual, nah itu disebutnya jahlun tasawuri disebutnya. Kita nggak tahu sama sekali riba itu apa artinya, tersu haram itu apa artinya, kita nggak tahu. Masih awam banget berarti ya? Iya, masih ini mu'alaf. Nah, kalau tasdik ini tasdik itu kan menghukumi sesuatu kan, membenarkan atau menyalahkan sesuatu itu. Nah, kalau dia nggak tahu nih, apakah hukum ini benar atau salah, dia cuman mentok pada ranah tasawur aja, dia nggak bisa meningkat pada ranah tasdik, itu disebutnya jahal tasdiki. Pokoknya ketika dia bisa mencapai ranah tasawur, kalau dia tidak bisa mencapai ranah tasawur di dalam mantik, itu nanti dia disebutnya jahal tasawuri. Tetapi kalau dia bisa mencapai ranah tasawur, tetapi dia tidak bisa mencapai ranah tasdik, nanti dia disebutnya jahal tasdiki. Oke, faham. Lanjut ya. Fahim tum. Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, aqsamut tasawwuri wat tasdiki, pembagian tentang tasawur dan tasdik. Ketika kita telah membahas apa itu tasawur, apa itu tasdik, lalu apa bukan kebalikan sih, apa sifat yang menempel pada tasawur dan tasdik, yaitu jahal, maka kita akan melanjutkan pada pembahasan apa aja pembagian tasdik dan tasawur itu. Ba'da an fahimna tasawwura wat tasdika, ketika kita telah memahami konsep tasawur dan tasdik,
Na'til ana, kita datang sekarang, linatahaddasa, untuk kita memperbincangkan, untuk kita membicarakan an aqsamihima, terkait bagian-bagian keduanya. Fattasawwuri wat tasdiqu, yaitu adapun tasawur dan tasdik. Imma an nudrikaha imma an nudrikahuma bila hajatin ila ta'amulin wa tafakkurin. Wa hadza ma nusammihi tasawurati wat tasdiqati daruriyata. Yang pertama, ada kalanya kita bisa mengetahui tasawur dan tasdik tanpa untuk meneliti dan berpikir. Jadi spontan. Nah, ini kami namakan sebagai tasawur dan tasdik yang daruri. Jadi tasawur dan tasdik itu ada yang daruri, ada yang bersifat spontan. Ada tasawur dan tasdik itu dia ada yang bersifat nazari, perlu mikir. Makanya di sini disebutkan au nahtaju ila ta'ammulin wa tafakkurin fi idrakihima. Atau kita di dalam menalar tasawur dan tasdik tersebut, kita membutuhkan untuk meneliti dan berpikir. Wa hadza ma nusammihi tasawurati wa tasdiqatin nazariyatah. Nah, ini yang dinamakan tasawur dan tasdik nazari. Contoh gini, biar mudah. 1 tambah 1 berapa? Hah? 2. 2. Seperenam dari 12 berapa? Seperenam dari 12 lalu dibagi setengahnya berapa? Wah. Kita. Perlu mikir kan? 12. Terus itu seperenam dari 12. Jadi 12 dibagi 6. Kan 2. Habis itu setengahnya berapa? Setengahnya. Setengah dari 2 berapa? 1. Nah, lama kan? Tadi pas kita ngomong misalkan 2 dikurang 1 berapa? 1 misalkan. Atau 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kalau dia ini itu kan spontan kita kan? Nah, kalau nggak spontan, perlu mikir, itu disebutnya nazori. Kalau spontan disebutnya doruri. Kalau perlu mikir nazori, kalau nggak perlu mikir itu nadori. 1.000.000 dikurang 1 dikali 1.000 dikali 24 ditambah 113. Lama kan? Nah, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, langsung kita spontan. Kalau langsung tek spontan, itu disebutnya, baik itu tasawur maupun tasdik, itu disebutnya dia doruri dia. Doruri. Entah itu tasawur doruri atau tasdik doruri. Ntar kita lihat dulu bentuknya kayak mana pernyataannya. Nah, begitu juga sama. Kok begitu juga? Nah, kalau dia yang perlu mikir disebutnya nazori. Kalau yang dia nggak perlu mikir disebutnya doruri. Nah, tapi doruri dan nazori ini nggak absolut, dia relatif. Jadi tergantung orangnya. Bisa jadi bagi si A ini nazori, bisa jadi bagi si B ini doruri. Ya ente sama ChatGPT misalkan. Ketik tuh pembagian berapa. Bagi dia itu bukan nazori tapi doruri, spontan dia.
Tapi bagi kita itu nggak spontan, kita perlu mikir. Nazori bagi kita. Nah, kita lanjutin. Izan, jadi at-tasawwuru imma an yakuna nazariyan yahtaju ila ta'ammulin aw daruriyan la yahtaju ila ta'ammulin wa tasdiqu kadzalika. Jadi tasawur itu dia bisa nazari yang membutuhkan mikir atau dia daruri yang enggak membutuhkan mikir. Sedangkan tasawur yang nazari dan tasdik begitu juga. Linatahaddasa awalan an tasawuri haitsu yanqasimu at-tasawwuru ila qismaini at-tasawwuri ad-daruri wa at-tasawwuri an-nazari famal maqsudu bihima. Karena atau untuk kita membahas terlebih dahulu terkait tasawur, yang mana tasawur itu terbagi menjadi dua, yaitu tasawur daruri dan tasawur nazari. Maka apa yang dimaksud dengan keduanya? Apa yang dimaksud dengan tasawur daruri? Apa itu yang dimaksud dengan tasawur nazari? At-tasawwur daruri huwa at-tasawwur alladhi la nahtaju fi idraki ila ta'ammulin aw nazarin. Tasawur itu adalah yang kita nggak butuh di dalam menalarnya. Tasawur yang daruri itu adalah tasawur yang kita tidak perlu untuk memahaminya, kita tidak perlu untuk berpikir dan menganalisa. Wa innama nudrikuhu bid-daruratil fitriyah fi kulli insanin. Akan tetapi sesungguhnya kita ini di dalam menalarnya, di dalam memahaminya, kita ini hanya menggunakan spontanitas yang bersifat naluri pada setiap manusia. Famasalan, maka sebagai contoh, hina aqulu laka as-sama'u, ketika saya berkata kepada engkau as-sama'u, langit, hal tahtaju ila ta'amulin wa syarhin hatta tatasawwaru ma'na as-sama'i? Apakah engkau membutuhkan berpikir dan membutuhkan penjelasan agar engkau dapat mengkonseptualisasikan makna langit? Apa engkau dalam memahami perkataan saya yang saya mengatakan kepada engkau, langit, apakah engkau butuh terhadap penjelasan dan terhadap menganalisa? Kan enggak. Kita langsung paham langit, ya langit. La, jawabannya tidak. Saufa tatasawwarus samaa bimujarradi an nataqo yantiku an antiqa biha. Tidak jawabannya. Engkau akan memahami, engkau akan menggambarkan, engkau akan mengkonseptualisasikan langit dengan hanya saya mengucapkannya. Lalu at-tasawwurun nazariyu, tasawwur nazari. Lakin lau qultu laka al-mirituqratiyatu. Tapi jika saya berkata kepada engkau al-mirituqratiyah, jika saya mengatakan al-mirituqratiyah, hal satafhamuha mubasyaratan am satahtaju ila ta'amulin wa nazarin wa syarhin? Apakah engkau akan memahami secara langsung atau engkau membutuhkan kepada penganalisaan dan penjelasan? Satahtaju ila an tabhasa an hazal mustalahi. Maka engkau akan membutuhkan kepada penelitian terkait mustalah, terkait istilah ini. Al-mirituqratiyah itu artinya adalah meritokrasi. Meritokrasi itu suatu sistem yang di dalam sistem tersebut, kalau kita ingin menjadi pemimpin dalam sistem tersebut,
itu hanya membutuhkan prestasi, tapi tidak membutuhkan misalkan kekerabatan segala macam, enggak. Jadi siapa yang bisa berprestasi, itu dia bisa memimpin. Nah, itu disebut sistem al-meritokratiah. Sistem apa tadi? Meritokrasi. Itu kan sulit itu. Satahtaju ila an tabhasa an hadzal mustalahi hatta tafhamahu wa tahsula suratuhu fi zihnika. Engkau akan membutuhkan pencarian terkait istilah ini agar engkau dapat memahaminya, dan gambaran terkait istilah ini itu agar dapat hasil di dalam pikiranmu, akan didapatkan gambaran terkait istilah ini dalam pikiranmu. Harus nyari-nyari dulu. Wa hadza ma yusammihi tasawwur an-nazariyah. Dan ini adalah yang dinamakan dengan tasawur nazari. Li'annahu yahtaju ila nazarin wa tafakkurin hatta tatasawwarahu. Karena dia membutuhkan kepada nazar, kepada penganalisaan, wa tafakkur, dan terhadap tafakkur, berfikir, hatta tatasawwarahu, agar engkau memahaminya, agar engkau dapat mengkonseptualisasikannya. Bi'aksi tasawwuri daruri, berbeda halnya dengan tasawur daruri. Fahal yahsulu fi zihni dunal hajah ila tafakkuri wan nazar, bal bi mujarratin nutqi bihi. Karena dia dapat hasil di dalam otak tanpa perlu untuk berpikir dan menganalisa, akan tetapi hanya dengan pengucapan permasalahan tersebut. Hanya disebutkan aja as-sama'u, langit, tuh langsung paham orang. Khuz misalan akhar. Ambillah contoh yang lain. Lau qultu laka wahidun, jikalau saya berkata kepadamu wahid, satu. Saufa tatasawwaru raqma wahidin mubasyaratan. Engkau akan paham angka satu secara langsung. Li'annahu syai'un badahiyun, karena dia merupakan sesuatu yang simpel. Wa hadza tasawwurun daruriyun. Nah, ini di dalam mantik dinamakan tasawwur daruri. Lakin lau qultu laka, akan tapi jika saya berkata kepadamu, nisfu sudus isnaini asyara, setengah daripada 1/6-nya 12. Hal sata'rifu maza aksidu, apakah engkau mengetahui apa yang saya maksud? Lan ta'rifa mubasyaratan, engkau tidak akan mengetahui secara langsung. Bal satahtaju ila ta'ammulin wa tafakkurin hatta ta'rifa marraqmal maqsuda binisfi sudus isnaini asyara. Akan tapi engkau akan perlu untuk berpikir dan menganalisa sehingga engkau memahami, engkau tahu apa nomor berapa yang saya maksud dengan nisaf sudus alisnai asyara wa huwa raqmun wahidun, dan itu merupakan angka satu yang saya maksud. Ai innal wahidah huwa nisfu sudus isnai asyara, yaitu adalah bahwa satu itu merupakan setengah daripada 1/6-nya 12. Wa hadza tasawwurun nazariyun, dan ini merupakan tasawur nazari. Izan, maka at-tasawwurud daruri huwa tasawwurul ladzi la nahtaju ila ta'ammurin mutafakkurin hatta nudrikahu. Tasawur nazari itu merupakan tasawur yang kita nggak perlu mikir untuk kita mengetahuinya, untuk kita memahaminya. At-tasawwurun nazari huwa tasawwur ladzi nahtaju ila ta'ammulin wa nazarin hatta nudrikahu. Nah, kalau tasawur nazari itu adalah merupakan tasawur yang kita nggak perlu, yang kita memerlukan kepada penganalisaan dan berpikir mendalam. Nah, ini udah Isya di sini. Nanti habis tarawih kita lanjut aja. Jazil. Sampai mana? Sampai bab mana nih? Sekarang nanti lanjutnya aksa mutasabik. Jangan banyak dulu, saya nggak nangkep Hah? Jangan banyak dulu. Tadi kan kita masuk ke pembahasan pembagian tasawur dan tasdik. Tadi baru tasawurnya doang. Sampai habis tarawih aja dilanjut apa?
Iya, tapi ntar sampai mana tuh? Dari mana sampai mana? Ya ntar diulang lagi ntar. Nanti diulang lagi. Hmm, Sebenarnya simpel hmm, sebenarnya. hmm. Nanti diulang lagi aja Jadi, sebelum lanjut ke tasdik, ke pembagian tasdik. hmm, Tasdik kan ada nazori, ada yang dori juga. Nanti hmm, kita ulas sedikit lagi tentang tasawur ini. hmm. Dan agak kelamaan aja, Zat. Soalnya mau pengen beres nanti. Iya, nggak lama-lama Hmm. nggak. Oke, oke. Udah Ya. direkam nih, Zat. Udah direkam ini. Oke. Udah Sil. Salam dulu ya. Yo, yo, yo. Udah, Assalamualaikum. Salam.